Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam ajma'in. Kemudian kita sambung kembali pengajian kita, yaitu pertamanya sembahyangnya adalah sembahyang zuhur. Kenapa di dalam kitab ini sembahyang yang pertama diurut sembahyang zuhur? Sejarahnya adalah karena Rasulullah SAW waktu malam Isra dan Mi'raj itu terjadi malam hari. Isra Mi'raj terjadi malam hari. Lalu Bapak Ibu sepertiga malam kejadiannya kurang lebih sepertiga malam. Isra Mi'raj sunnah. Padahal perjalanannya, ini perjalanan Isra Mi'raj itu adalah dulu orang Mekah menuju Madinah, orang Mekah menuju Palestina 1 bulan perjalanan pakai kuda yang tercepat. Orang Mekah ke Palestina dulu itu memakan waktu 1 bulan perjalanan. Pulang pergi 2 bulan. Kemudian di Masjidil Aqsa Rasulullah Mi'raj naik. Ada batu injakannya Rasulullah. Hendak ikut naik, stop, diam di sini aja Rasulullah. Sampai sekarang batunya ada di Masjid Sahra. Itu batunya itu. Nah, ingin naik batu itu ikut stop. Sampai sekarang batunya itu ma'awang-awang. Lalu orang-orang yang sembahyang di sana melihat batu itu. Ulun tidak pernah, tapi murid ulun cerita. Sampai di bawah batu itu guru baik kawan sembahyang. Batunya ma'awang-awang. Itu menunjukkan kekuasaan Allah dan cintanya batu kepada Rasulullah. Cintanya batu kepada Rasulullah. Batu mencintai Rasulullah. Teringat ulun punggur kurma, pohon kurma. Ketika Rasulullah berkhutbah di atas punggur kurma supaya tanah Rasulullah itu agak tinggi daripada sahabat, lalu dibuatkan mimbar oleh para sahabat. Pindahlah Rasulullah kepada mimbar. Sekarang mimbarnya yang Rasulullah itu. Apakah diperbaikan ke mimbar itu? Pokoknya persis di tempat itu Rasulullah khutbah. Masjid Rasulullah itu Rasulullah itu. Rasulullah itu masjidnya Rasulullah. Belum ada membaca di tiangnya Rasulullah itu hadza haddu Masjidin Nabawi. Disinilah batas masjidnya Rasulullah. Nah, ada di tiang. Ini rahasia Rasulullah di Madinah tuh. Kita harus melihat tiang-tiangnya itu karena di situ ada tulisan. Nah, itu ada Ustuanah Abi Lubabah. Di sini Rasulullah sering bersandar. Di sini sahabat memeluk ini batu karena minta doa kepada Rasulullah. Ditunggu oleh sahabat Rasulullah itu dari rumah ingin jadi imam. Rumah Rasulullah itu makam Rasulullah. Mihrab, kemudian mimbar. Nah, kalau kita hendak sembahyang di Raudhah, antara mimbar dan mihrab atau mihrab dengan makam. Nah, situ kalau buat Rasulullah tuh Masya Allah. Kalau ke mimbar bujur, tapi mimbar itu kan kalau ke mimbar hari Jumat aja tuh. Tapi kalau mihrabnya Rasulullah
Ini misalnya mihrabnya Rasulullah, Bapak Ibu lah. Nah, ini mihrabnya Rasulullah. Ini makamnya Rasulullah di sini. Sampai yang kita di sini, natah kalau luan Rasulullah nih. Apalagi kau sembahyang di mihrabnya itu. Ulun alhamdulillah pernah. Di mihrabnya. Nah, mihrab di situ ada dua. Ada mihrab sebelum mimbar, ada mihrab setelah mimbar. Ayo, nang hadir nih, anu lah. Kalau mihrab sebelum mimbar itu nang bujur, nang asli. Di situ bertulisan hadza maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli. Inilah mihrab yang Rasulullah jadi imam sembahyang itu. Kalau mihrab imbah mimbar itu buatan salafi wafi mengkecoh supaya orang jangan berebut sembahyang di situ aja. Nah itu Bapak Ibu mengkecoh masa ada mihrab dua. Nang mihrab dua tuh iya masjid kiblatain. Nah, mudah-mudahan kesenangan semuanya nih, amin. Mun asal berangkat jangan ada ilmunya bingung. Kiblatain itu dua mihrab. Mihrab pertama menuju Masjidil Aqsa. Itu dulu kiblatnya orang Islam. Mihrab kedua menuju Ka'bah. Nah, itu pergeseran waktu sholat. Apa pergeseran kiblat karena orang Yahudi itu halal macam-macam sampai wahinian. Nah, itulah Bapak Ibu. Nah, kembali kita lagi. Malam terjadi Isra Mi'raj. Paginya, nah, subuh belum ada sembahyang subuh. Rasulullah menceritakannya pagi. Kejadian tadi malam. Nah, dari Palestina di Masjid Sakhra tadi batu tadi naik ke atas langit. Nah, langit pertama tuh lah Bapak Ibu, menuju langit kedua 500 tahun perjalanan. Masa 500 tahun perjalanan secara matematika kita hanya ketemu atau sampai ke langit kedua. Dari Palestina Masjidil Aqsa Batu Sakhra itu menuju langit itu 18 mil. Hitung jebin situ 18 mil. Satu milnya berapa? Kali 18. Hitung jebin di Google situ. Coba. Ini kekuasaan Allah nih Pak Ibu. Wa aqrabul ila sama ardu Palestina. Paling dekat bumi dengan langit daerah Palestina. Itu paling dekat di dunia nih Bapak Ibu, yang paling dekat bumi dengan langit daerah Palestina. Itu sejarah dan itu kadang diubah. Itu ulun punya kitabnya ada Atlas Al-Quran. Bukan hanya atlas dunia, Atlas Al-Quran. Ulun punya Atlas Al-Quran yang diceritakan oleh sahabat yang punya mata rantai keilmuan yang jelas. Pun di Google tuh bisa bunyinya. Ulunnya semalam tuh kurang tasmiyah, tasalah belok, bingung di perumahan mana tuh, daerah Tungkaran tuh lah. Daerah Tungkaran, situ banyak perumahan. Aku putar. Ini situ banyak perumahan situ. Ulun telepon, ulun ini blok J nah. Dari Google nih Anda sudah sampai. Posisinya aja sebelah kiri, kalau lihat di sebelah kiri sunyi. Sekalinya gang sebelah sana pula. Bapak Ibu, lihat di Google bisa mendustai. Makanya pian-pian ini jangan terlalu percaya 100% lawan HP ini.
harus pakai referensi yang kawan dipercaya. 18 mil Bapak Ibu. Dari langit dari bumi Palestina tuh lah ke langit 18 mil. Nah, kemudian sampai Rasulullah ke langit pertama, nembus langit kedua di bawah Jibril. Nah, inilah perlunya berguru. Rasulullah itu Jibril dulu. Nah, ini memaham agama kada berguru. Nah, ini Pak Ibu ini kurang wah ini. Nah, lalu menembus langit pertama menuju langit kedua. Berapa? Khamsumi'ati sana, 500 tahun perjalanan per lapis langit, kali 7 lapis, kali 2 pulang pergi, balik pulang ke Makkah. Kejadiannya itu hanya sepertiga malam dibanding matematika kita. Ya Allah. Nah, ini sejarah yang tidak bisa dibantah. Makanya subhanalladzi asra bi 'abdihi laila. Maha suci Allah. Allah mensucikan zatnya. Isra Mi'raj tidak ada campur tangan siapapun, semata-mata kekuasaan Allah. Asra, menjalankan Allah Ta'ala bihi, dengan hambanya. Allah mengakui Rasulullah sebagai hamba. Asra bi abdihi, kalimat bi abdihi itu pengakuan sang pencipta kepada Rasulullah. Ulun pai di sini luar biasanya Rasulullah. Kita hanya mengaku sebagai hamba Allah, tapi belum tentu kita diakui Allah sebagai hambanya. Siapa di sini angkat tangan yang diakui Allah sebagai hamba? Aduh, ini ulun nih Bapak Ibu. Ulun hanya berusaha mudahan menjadi hamba Allah yang baik, mengaku kado ini. Ini pengakuan dari Allah. Nah, jakanya li ceramah Isra Mi'raj apa kupasannya nang kayak ini mantap nih. Nah, ini lucu gurunya, jorok nang pander, itu nang rame. Nah, itu Pak Ibu, memang sudah masyarakat kayak itu. Lalu disiplin pembahasan ilmu itu berkurang. Nah, kembali Bapak Ibu lagi. Lalu Zuhur, hendak zuhur lah Jibril datang mengajarkan tentang sembahyang. Nah, ini nih. Jibril mengajarkan tentang sembahyang supaya sembahyangan zuhur. Itu sejarahnya zuhur. Kemudian asar, datang lagi Jibril hendak asar. Maghrib, isya, subuh, selesai. Jibril yang mengajarkan sembahyang dilihat oleh Rasulullah. Nah, penting. Rasulullah sembahyang dilihat oleh sahabat. Siapa nang di sini sembahyang melihat Rasulullah pernah? Nang pina bebirangkangan sembahyang. Nah, itu taulah orang kada berguru. Ujar juga membaca hadis kada berguru. Bebirangkang sembahyang menjejaki betis orang. Adakah riwayat menjejaki betis orang? Ulun pernah pai dijejaknya betis ulun, kada khusuk kai sudah, maka betisnya ganal. Orang kada khusyuk akhirnya, rasa risih, anu jar supaya sok rata rapat. Sok itu kada wajib rapat, tapi afdol. Mau sok tu wajib rapat waktu covid sembahyang berenggang pada nangsahnya akhirnya.
Ini pentingnya kita nih Pak Ibu berguru. Kalau warga berguru, jangan kan berguru, terserah guru siapa. Nah ini sejarah. Lalu sahabat melihat Rasulullah sembahyang. Jibril dilihat oleh Rasulullah. Rasulullah praktekkan, sahabat melihat Rasulullah sembahyang. Kemudian tabi'in muridnya sahabat melihati sahabat sembahyang. Di bawahnya tabi'in melihat tabi'in sembahyang. Itu namanya ilmu punya mata rantai. Kalau pian mengaji ilmu, guru itu mengajarkan langsung kepada Rasulullah. Kadada jelas gurunya siapa, langsung ke Rasulullah. Guru nih kada pernah dilakukan Rasulullah pendusta guru itu, karena guru itu kada berguru dengan Rasulullah. Sampai si guru pendusta ya Pak. Tapi Pak guru nak bujur-bujur guru itu banyak dimusuhi orang biasa. Ada aja orang nak ada ketujuh. Ulun duduk Pak Ibu keuyuhan waktu itu pulang dari Makla. Perjalanan dia jadi keluarga. Ayo perjalanan. Imbas ziarah ke makam Sayyidah Khadijah. Ternyata Syekh Ahyad Al-Buguri sama Syekh Mukhtar bin Atarid Al-Buguri makamnya di Makla. Ulun kira di Bogor. Ya Allah. Nah. Itu bagus palak aja di Bogor, gurunya guru sekungkul. Duduk ulun Pak Ibu di rumah yang sekarang ini jadi perpustakaan. Ulun duduk di situ, itu tempat maulidnya Rasulullah, lahirnya Rasulullah di situ. Sampingnya tuh orang sumur Zam-Zam, orang yang membasahi kain ihram. Nah, di situ duduk ulun Pak Ibu madangi keluarga lambat. Maaf bibi ini lambat Bang berjalan. Seorang cepat. Nah, itu. Kenapa maka cepat? Panas harinya. Duduk ulun. Nah, keluargaan perjalanan ulun berdahulu duduk rumah nunggu. Pas ada orang kakawanan lah, guru-guru tuh orang Indonesia ada. Guru Din, kaifa halu? Alhamdulillah khair. Amaltum al-jamaah. Membuat jamaah? Naam. Ents mal usrah keluarga. Lalu bersalaman. Menunggu siapa guru? Tuh, keluarga ulun. Kita ke atas ya guru. Maaf ke atas. Kita melihat kuburan Abu Jahal. Hendak ulun di situ. Pamamboy ulun hendak kuburan Abu Jahal. Hendak tahu, hendak melihat, ada perlu ulun ke kuburan Abu Jahal di situ. Kada ke atas, kada ikam beban ikam silakan ke sana. Kuburan Abu Jahal nak diziarahi. Jakanya asli orang Mekah kah YouTuber kah biar situ. Naik ke atas. Bebau guru dinaijar, apalagi bebau mendengar Abu Jahal aja orang kada hendak. Artinya kita ini benci karena Allah, cinta karena Allah. Nah, apalagi kuburan Abu Jahal membaca Salamullah ya sadat. Lelal loh ini. Langkah Fir'aun Bang, Fir'aun hanya melihat dia kan diziarah ada. Anak museum, bukan kuburan, museum. Fir'aun itu diletakkan jasanya di museum Mesir. Supaya ini sejarah orang nang mengaku jadi Tuhan, ya nih. Nah itu Bapak Ibu. Nah kembali lagi kita ke pelajaran. Supaya kita ditahu. Kada aja dulu, naikkan habuban ikam situ. Kalau kada nak buang-buang waktu di Mekah nih sayang. Nah kembali lagi Bapak Ibu. Lihat, harus berintek. Nah zaman sekarang ini
ulun belajaran masalah sembahyang ini, masalah fikih, ulun melihati guru ulun. Misalnya guru Hatim, oh kayak ini sidin, nah cara mengangkat takbir yang bujur, lihat kitabnya. Guru Jerkasi Kampung Malayu, nah kayak ini menerangkan. Hanya guru-guru ulun, guru syukur, kayak ini cara menerangkan. Guru Hatim, guru sidin Syekh Abdullah Allah Haji. Guru Jerkasi, gurunya Guru Salman Jalil, abahnya guru Hatim. Guru Syukri, guru sekumpul. Di sekumpul pulang sidin menjelaskan cara sembahyang yang benar. Ulun melihat di televisi. Inilah sidin namanya mutaba'ah, mengikuti caranya Rasulullah lewat guru-guru. Wayah ini langsung ke Rasulullah. Di mana tahunya? Ini masalahnya. Lalu sembahyang tu sakahandak tangan kayak tenaga dalam. Ulun beli tatamu orang kayak itu timbul nang kayak bepandir kecil-kecilan mata rantai sembahyang pian tuh kayak itu tuh guru siapa ngelajari hadisnya ada guru maksud ulun berguruan siapa membaca hadis tuh ada guru yang membaca buku guru nah membaca buku membaca belajar lain maksud ulun belajarnya ada perlu belajar tuh membaca cukup baik nah iya nih malam yakun syekhun pas syaitan syekho siapa nang kada bisi guru syaitan membisiki pahamannya itu kita nang takutkan nah tuh ada apa nama ini Rasulullah sembahyang ini bujur harus Jepang ulun ini baik ulun ini bujur harusnya di pengajiannya original ada terkontaminasi ada ya Allah semua orang sampai yang seperti itu ada bujur menurut yang sebenarnya tapi guru sembahyangnya sah lah guru sah sembahyangnya sampai yang berduduknya sah kecuali darurat menangka itu iya tadi kada punya mata rantai bahasa orang tuh ilegal kalau ada julu di pengajian ulun di mana-mana tersinggung kita bahas secara otentik ilmiah referensinya nah, supaya jangan sampai orang nangka itu mempengaruhi orang nang berguru kasihan umat Rasulullah bisa mempengaruhi orang kayak itu dengan orang yang berguru. Orang berguru itu Pak Ibu ada tanggung jawabnya. Lawan orang kada berguru ilegal. Rasulullah aja kada langsung. Jibril turun mempraktekkan dilihat oleh Rasulullah. Ya Allah, karena itu penting banget. Kenapa? Pian harus siap sembahyang ini karena awal-awal yang dirajia di padang mahsyar. Awwalu ma yuhasabu bil 'abdu yaumal qiyamati shalah. Awal-awal yang dihitung di padang mahsyar sembahyang itu. Dirajia sembahyang ini, diteliti sembahyang ini. Kalau kita punya guru, nah mata rantainya jelas. Lebih yakin daripada menurut kita kira-kira semua. Nah ini alasan waktu zuhur tuh dalam kitab nih kenapa waktu zuhur pertama nih zuhur karena awal-awal sembahyang itu yang diajarkan oleh Jibril mempraktekkan cara sembahyang itu Jibril ketika mendekati waktu zuhur. Nah ini sejarahnya berkat kita yang baca kitab lah. Lalu waktu zuhur itu apa? Pertama zuhur maka awal waktunya zuhur.
Kemudian setelah daripada gelincir matahari. Tergelincir matahari itu ke arah barat matahari. Berarti nah, ini Bapak Ibu tongkat. Ini tongkat. Matahari itu kalau di atas kepala pasti jam 12 tepat. Hebatnya. Kita di Indonesia ini syukur, kita hidup di Indonesia ini syukur. Alamnya bersahabat. Apabila jam 12 tepat, kita di Indonesia nih. Nah, kadada bayang-bayang kadada, berarti jam 12 tepat. Matahari pas di atas kepala. Apabila ada bayang-bayang, berarti matahari sudah ke arah barat. Nah, bayang-bayang matahari ini sudah ada, pasti jam 12 lewat. Nah, itulah yang disebut waktu sembahyang zuhur. Sekarang jam 12 lewat berapa? Pokoknya jam 12 lewat. Nah, lewat berapanya itu karena melihati pergeseran matahari. Jam 12 lewat berapa nih? Jam 12 29. Para jam setengah satuan lah. Enggak. Nah, jam 12.29. Ayo Bapak Ibu. Pas digelincir itu sudah tuh berkumandang azan zuhur. Ini penting. Inilah bukti Bapak Ibu. Waktu sembahyang terikat dengan beredarnya matahari. Selama orang di dunia ini memelihara sembahyang 5 waktu, Allah aturkan matahari itu. Subuh aja pajar kan, pajar namanya pajar shadiq. Pajar shadiq itu membias cahaya matahari itu ke langit, tapi mataharinya kada nampak lagi. Itu kalau pengen hendak tahu harus di atas hotel yang tinggi atau di gunung yang tinggi. Ulun melihat fajar ini di ketika ulun naik ke Gunung Bromo. Naik dulu, Bapak Ibu, dingin. Anak tahu han ke Gunung Bromo di Uhudin ini. Anak tahu kekuasaan Allah. Pada tahu pada jurang kiri kanan, maka tengah malam naiknya supaya ada di sana di atas gunung tuh pakai mobil Hartop. Jadi kadang apa mobil yang biasa-biasa aja gini, buahnya ada ahli-ahli. Oh Bapak Ibu, hanya kita tuh kemana-mana tuh ada ilmu yang kita dapatkan. Bapak ke Gunung Bromo tuh nyuruh melihati pajar, mau akur. Bapak ke Gunung Bromo melihati kawah gunung meletus kada. Melihati kawahnya, salahnya kita melihati rami situ anunya. Dingin. Bapak. Melihat baik membias cahayanya tuh, cahaya membias ke langit bersaut-sautan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masya Allah, bersaut-sautan. Ada bergema situ azan, di situ ada bergema. Masya Allah. Sampai itu orang tuh azan tuntung sembahyang. Nah, disambut cahaya matahari membias ke langit itu disambut dengan panggilan azan. Nang Malandau ada tahu. Nang Malandau ada tahu kebesaran Allah. Tahulah Bapak Ibu, urang nang beberkah itu, urang nang sebelum ayam berkokok bangun. Kalau hendak beberkah hidup, sebelum azan subuh bangun.
Kalau hendak mulia dalam hadis Rasul, syaraful mukmini qiyamul lail. Kemuliaan orang beriman itu kalau hendak mulia yang Allah berikan, sampatakan sembahyang tahajud sebelum azan subuh. Sampatakan, dimuliakan oleh Allah. Nah itu baik. Wahtiramu istighna'uhu linnas. Kewibawaan harga diri orang beriman itu ada mengharap-harap pemberian orang. Bila mengharap-harap pemberian orang, berpandir kan diatur orang kayaknya. Tutup ibu itu. Bila mengharap-harap pemberian orang, berpandir kan diatur orang kayaknya. Bila orang memberi terima, bila ada apa? Kan disetir itu. Nah, ini tuh nang disetir-setir itu lah. Itu diberi duit tuh sudah tuh. Ayo ini kan maju tak gentar membela yang bayar. Ada cara kayak itu, kenapa kamu tahu bandar? Belanya banyak, bayarannya mau bandar. Maju tak gentar membela yang bayar. Maju tak gentar membela yang benar, bahare. Makanya orang bahar itu bakal rahmat. Wah ini bang, maju tak gentar membela yang bayar. Apa ini tertawaan? Dia sebujur. Kita seadanya jawaban dari itu. Nah terus. Nah kemudian kita teruskan. Nih. Akhirnya waktu zuhur. Ini matahari ini terikat dengan matahari. Dan akhirnya habisnya waktu zuhur. Apabila jadilah bayang-bayang tiap-tiap sesuatu itu saumpama lain daripada bayang-bayang zawal. Nah, awalnya pada guru nih. Nah, ini penting. Ini tongkat Bapak Ibu. Ada bayang-bayang di sini, berarti matahari ini sudah ke arah barat. Tadi jam 12.29. Yalah. Jam 12.29. Nah, apabila bayang-bayang ini sama dengan panjangnya tongkat, nah itu tuh seumpama tuh sama lawan panjangnya tongkat tuh jam 15 toh. Jam 15 lewat berapa? Wah ini asar. 43. 15:43. Itu kan ada di HP itu, ini otomatis sudah tuh. Nah ini lihat matahari Bapak Ibu. Apabila sama tongkat ini lah bayang-bayang lawan tongkat, itu pasti jam 15. Asar berkumandang tuh. Allah mengaturkan alam semesta nih Bapak Ibu. Jakanya di dunia ini kadedaan lagi nang sembayangnya pindah Allah matahari terbit dari arah sebelah barat, tenggelamnya dari arah sebelah timur. Untung fa'aimun. Makanya kita ini bersyukur. Annal arda yarisu ibadiyas sholihun. Bumi alam semesta ini annal arda. Bumi ini yarisuha Allah peruntukkan hanya untuk orang-orang yang soleh. Hanya orang selama masih ada orang soleh di permukaan bumi, kiamat belum terjadi. Tapi pian jangan berpandir kayak itu orang. Kami masih ada tau lah di dunia ini, jangan ada di kiamat, gue di kami ada nong sambayangnya pas tampar orang. Nah, iya. Hebat Bapak Ibu. Nah ini diatur. Habisnya asar, nah matahari tenggelam, iya maghrib. Tenggelam matahari. Nah, tanda matahari itu Bapak Ibu tenggelam sanja kuning. Iya, tutup para maghrib tuh. Matahari sudah tenggelam. Iya, sanja kuning. Jauh orang kampung bahari kuitan jangan keluar rumah nakai sanja kuning. Ada baik.
Napa? Hantu bakaliaran. Wah, jujur jurun tangtan juga kayaknya imam maghrib. Makanya ikam maghrib mengaji itu siap-siap maghrib sembahyang. Hantu kada mau nakai mengganggu-ganggu asal sampai maghrib. Jangan keluyuran. Wayah ini kali dia lagi nasihat nang itu. Coba nasihati anak-anak kita wayah ini. Jangan keluyuran. Saja kuning kada baik. Kenapa? Hantu keluyuran. Banyak hantunya mah sudah keluyuran. Orang beheri Bapak Ibu lah. Nah, berarti maghrib, makanya maghrib itu kan barat. Oh, maghrib itu Pak Ibu, apa namanya, pas tenggelam matahari itu. Habis senja kuningnya itu berkumandang azan maghrib. Selesai sampai maghrib, waktu maghrib tuh langit tuh kemerah-merahan. Habis tuh merah tuh isya berkumandang. Gelap sudah tuh, hanya malam istirahat. Masya Allah, Allah ma'aturakan. Nah, ini satu bukti bahwa sembahyang ini terikat dengan peredaran matahari. Kalau puasa hari raya itu terikat dengan bulan. Nah, itu tuh penting. Nah, terus lagi lah, sedikit lagi lah. Dan keduanya asal. Insya Allah kita sambung lagi pada pertemuan selanjutnya. Nah, mudah-mudahan kita sehat, panjang umur. Minggu depan kita pengajian kembali. Al-Fatihah. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'fu anna ya karim, wa'fu anna ya rahim, wa'fu anna ya arhamar rahimin, ya maulana ya mujib, ya hadiran la yabib, wasalna ilaika bil habib, taqdi hajatina ya Allah, taqdi hajatina ya Rahman, taqdi hajatina ya Rahim, wal muslimina qarib. Allahumma rizukna sihhatan afiyah wassalamah fid dini wad dunya wal akhirah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.